Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau udah siap, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu ya anak-anak. Silakan Mbak Erni memimpin doa. Baik, Bu. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Erni yang sudah memimpin doa hari ini. Oh iya, Ibu mau tanya, apakah anak-anak sudah tahu mau belajar apa hari ini? Angkat tangan yang tahu. Belum ya? Oke, kalau belum, sekarang kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ke-1. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu 1. Setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran yang tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan yang detail. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, silakan anak-anak buka buku siswa halaman 1. Subtema 1, pembelajaran 1. Atau bisa dilihat dari screen. Oh iya, Ibu lupa. Tadi Ibu belum presensi. Ibu presensi dahulu ya, anak-anak. Mohon maaf tadi lupa. Mbak Fadila. Iya, Bu. Izin, Bu. Oh, izin. Mbak Anissa Nur Azizah. Izin juga ya. Iya, Bu. Mas Muhammad Anggi Firdaus. Izin. Mbak Erni. Mbak Erni berangkat tidak ya? Hadir, Bu. Oke, Mbak Nuraini Rahmatika. Hadir, Bu. Mbak Rahmalia. Hadir, Bu. Oke, Mbak Isni. Hadir, Bu. Mbak Nurrohma. Hadir, Bu. Oke, berarti ini yang hadir 5 orang. Kemudian yang izin 3 orang ya anak-anak. Iya, Bu. Oke. Ibu, maaf saya terlambat. Oh iya, Mbak Anissa ya? Iya, Bu. Oke, Maaf, Mbak Bu, Anissa, saya nggak terlambat. apa-apa. Sekarang silahkan anak-anak buka buku halaman 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 2 ya, atau bisa dilihat dari screen. Sudah kelihatan belum anak-anak? Sudah. Nah, di situ ada materi tentang rukun dalam perbedaan. Ibu
Ibu bacakan dulu ya. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kemudian Ibu juga membawa sesuatu ini anak-anak. Ini apa anak-anak? Bendera. Ya, benar, bendera merah putih merupakan bendera dari negara kita, yaitu Indonesia. Oke. Jadi setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar putusan upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkan dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Jadi, setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia merayakan hari jadi Indonesia gitu anak-anak, dengan diadakan upacara bendera. Anak-anak udah tahu kan? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya siapa yang bersedia membacakan teks proklamasi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun berapa ya itu? 45. Oh, tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terima kasih Mbak Norahma yang sudah membacakan teks proklamasi. Sama-sama, Bu. Silahkan anak-anak buka buku tematik yang Ibu share tadi. Bisa juga dilihat di layar ya anak-anak. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Nah, di situ ada buku ajar tentang persatuan dalam perbedaan. Langsung dibuka halaman kedua. Di situ nah, di situ ada teks bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ibu bacakan ya anak-anak. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Kemudian, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subadjo. Kemudian, konsep teks
proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs. Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Jadi teks yang tadi dibacakan Mbak Nur Rohmah tadi itu merupakan teks yang diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pada hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringodipdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, jadi kenapa kalau anak-anak sering melihat detik-detik proklamasi itu kok tanggal mesti jam 10 baru dimulai? Nah, karena ini dulu acara itu dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno, anak-anak. Kemudian bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati dikibarkan. Bendera yang seperti Ibu tadi yang bawa, tetapi kalau Ibu tadi yang bawa udah bukan jahitannya Bu Fatmawati, udah beda lagi. Begitu anak-anak. Selanjutnya itu ada peta konsep. Silakan anak-anak kerjakan. Saat ini Ibu beri waktu sekitar 3 menit, nanti Ibu tunjuk ya anak-anak. Silahkan. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan apa? Saya, Bu. Siapa? Mbak Erni. Ya, Bu. Ya, silahkan. Apa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya, Bu. Ya, selanjutnya mengapa? Jawabannya apa, Mbak Erni? Mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Iya, benar. Kemudian kalau yang siapa? Siapa? Putus ya jaringannya Mbak Erni. Insinyur Soekarno. Iya, Insinyur Soekarno didampingi Mohatta. Karena Mbak Erni sudah menjawab benar, Mbak Erni mendapatkan riwet bintang. Selamat Mbak Erni, tepuk tangan. Oke, selanjutnya yang bagaimana? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Mbak Nur Rohmah. Mbak Nur Rohmah atau Mbak Isni yang tadi? Saya, Bu. Oh, Mbak Rahma. Ya, Bu. Bagaimana Nah, ya, Bu? Bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno disambung oleh pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih dikibarkan. Ya, benar. Kemudian ya kapan? Apa Mbak Rahma? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia?
tanggal 17 Agustus 1945, Iya, benar. Kemudian yang di mana? di mana tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke, Mbak Rahma jawabannya benar semua. Karena benar, Mbak Rahma juga mendapatkan bintang dari Ibu. Mbak Rahma pintar. Tepuk tangan. Selanjutnya yaitu ada, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Itu maknanya ada 5, yaitu 1 sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, yaitu pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi ada 5 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ya anak-anak. Oke, selanjutnya yaitu ada peta konsep lagi tentang, oh ya, selanjutnya yaitu bunga teratai ya anak-anak. Cara adaptasi. Siapa yang ingin membacakan kotak-kotak yang dengan judul bunga teratai? Saya, Bu. Saya, Bu. Mbak Isni, silahkan. Mbak Ibu Isni. screen. Iya, Bu. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akan masih tetap dapat bernafas. Nah, jadi itu, terima kasih ya Mbak Isni sudah membacakan tentang bunga teratai. Sama-sama, Bu. Nah, berarti itu teratai beradaptasi dengan cara tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengampung di air. Jadi tanaman bunga teratai memiliki akar di bawah tanah, yaitu fungsinya untuk mempertahankan diri supaya masih hidup gitu. Kemudian daun teratai bundar dan lebar, fungsinya agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya untuk proses fotosintesis. Kemudian teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Oke, itulah cara bunga teratai beradaptasi. Kemudian bawahnya itu ada peta konsep. Peta konsep lagi yaitu tentang bagaimana apa bunga teratai, kemudian mengapa bunga teratai, kemudian siapa. Nah, itu buat tugas di rumah ya anak-anak. Besok dikumpulkan satu minggu. Jadi tugasnya ada mengerjakan itu, kemudian mengerjakan lembar kerja siswa yang sudah Ibu kirimkan, kemudian mengerjakan lembar penilaian juga ya anak-anak. Minggu depan kita bahas lagi. Sudah paham? Sudah, Bu. Apakah ada pertanyaan?
Belum. Oke, kalau belum, siapa yang bersedia menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Saya. Mbak Anissa mungkin yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Mohon maaf. Jadi tadi kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan, Bu. Ya, kemudian Di situ kita belajar mengenai hari lahir, proklamasi, lalu bendera merah putih, teks proklamasi juga. Setelah kita belajar tentang proklamasi kemerdekaan, kita juga belajar tentang cara tumbuh beradaptasi bunga teratai. ya benar sekali. Mbak Anissa mendapatkan reward dari Ibu, mendapatkan bintang karena sudah berani menyimpulkan dan simpulannya benar. Tepuk tangan buat Mbak Anissa. Terima kasih, Bu Yulia. Oke, berarti kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doa. Siapa? Mbak Erni, silahkan ditutup Mbak Erni. Baik, Bu. Sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih Mbak Erni sudah membuka dan menutup pembelajaran hari ini. Saya Ibu kira sudah selesai pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap belajar di rumah. Nanti kalau ada sesuatu yang belum paham bisa ditanyakan ke Ibu. Nah, hari Jumat kita akan belajar pembelajaran 2. Jadi nanti malam anak-anak belajar dahulu ya supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Ibu akhiri. Sama, Bu. Ya. Sip, mantap. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, banyak kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.